Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 9 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum terangkat ke surga, Yesus secara pribadi memberikan amanat kepada para muridnya dan juga kita sekalian, murid-muridnya zaman ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amanat Tuhan yang terakhir ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai murid-muridnya. Perintah untuk pergi mewartakan Injil tidak saja dipahami sebagai perintah untuk berangkat atau berjalan memberitakan Injil ke dunia ini, namun juga harus kita pahami bahwa Injil yang kita wartakan, Injil yang telah kita terima, harus kita hidupi dalam karya perutusan kita setiap hari. Hidup kita sebagai murid-murid Kristus harus sesuai dengan Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita tidak hanya sekedar menjadi pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan kepada dunia hidup kita yang dipenuhi dengan Injil Kristus. Bagaimana orang lain dapat percaya kepada Kristus kalau kita secara pribadi yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus? Di sini pewartaan dan kesaksian hidup menjadi
hal yang sangat penting. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwa pemberitaan Injil harus diperuntukkan kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, ataupun situasi. Dimanapun kita, siapapun yang kita jumpai, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang kita alami, tetaplah menjadi pribadi yang dikuasai oleh Injil Kristus dan menjadi pewarta Injilnya. Setiap orang berhak mendapatkan kabar baik Injil dan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dan dibaptis adalah dua hal mutlak untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Pertobatan dari hidup lama kepada hidup yang baru melalui pembaptisan, selanjutnya menuntut kita untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Artinya keselamatan dari Tuhan Yesus harus kita hidupi setiap saat. Hidup setiap orang yang dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus tentu akan berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Sebab itu akan sangat janggal ketika ada orang yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, namun kehidupannya, perilakunya, sikapnya tidak memperlihatkan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Memberitakan Injil tentu hal yang tidak mudah dalam konteks dunia saat ini. Walaupun sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Sebab kesulitan, tantangan yang kita hadapi dalam karya perutusan kita di tengah dunia ini tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang menyertai setiap kita dalam tugas karya perutusan ini. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menguatkan dan meneguhkan karya pewartaan para muridnya, maka percayalah, Dia juga akan menyertai dan meneguhkan karya pewartaan kita. Tuhan sendirilah yang bekerja menyatakan Injilnya. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya di dunia ini. Dengan demikian, jelas untuk kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah atas firman maupun apa yang telah kita capai, sebab itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus menghidupi amanat Tuhan Yesus ini. Jangan takut, Tuhan pasti selalu dan senantiasa menyertai setiap kita dengan kuasa dan berkat-Nya sendiri. Tuhan turut bekerja bersama kita untuk meneguhkan firman-Nya di dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.